Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhwat wa ikhwan fillah semuanya. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Perkenalkan, nama saya Alinia Ilma, NPM saya 2012111276. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir yang masih berada di semester 3 di Fakultas Syariah Dakwah dan Usuluddin di salah satu universitas di Aceh Tengah, yakni IAIN Takengon. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini izinkan kami sejenak untuk berbagi tentang seputaran hadis dan orientalis, yang mana salah satu tujuan kami di sini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kami, mata kuliah hadis dan orientalis, yang kami hormati Ibu Dwi Sukmanilai Syaikhka, MIS, selaku dosen pengampu mata kuliah hadis dan orientalis, dan yang kami hormati juga teman-teman sekalian. Nah, jadi di sini kami akan mencoba berbagi tentang beberapa pertanyaan dan sekaligus jawaban mengenai seputar hadis dan orientalis. Nah, jadi adapun untuk pertanyaan yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan orientalis dan apa saja yang menjadi ruang lingkup kajian mereka. Jadi untuk pengertian orientalisme itu, jadi secara bahasa itu kata orientalisme ini sebenarnya terdiri dari dua kata dasar. Yang pertama itu kata orient, dan yang diikuti oleh kata yang kedua yaitu kata isme. Nah, jadi untuk kata orient ini di dalam bahasa Inggris itu sering diartikan sebagai direction of rising sun, artinya arah terbitnya matahari. Kemudian secara geografisnya kata orient ini berarti arah timur atau dunia timur. Nah, jadi sebenarnya antara pengertian orient menurut bahasa Inggris dan secara geografis tadi itu sebenarnya sama, hanya dengan bahasa yang berbeda. Tadi kan secara bahasa Inggris tadi arti dari orient ini kan direction of rising sun, yang artinya arah matahari terbit. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya untuk arah matahari terbit itu kan sejatinya selalu dari timur, tidak mungkin dari barat. Nah, jadi itu adalah pengertian orient secara bahasa. Kemudian untuk kata ismenya, kata isme ini secara bahasa itu dapat diartikan berbagai macam arti, mulai dari suatu aliran, suatu keyakinan, suatu sistem, ataupun suatu faham atau suatu ilmu. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya untuk pengertian orientalis secara bahasa atau etimologi itu adalah ilmu tentang dunia timur atau studi tentang ketimuran. Itu adalah pengertian orientalis secara bahasa. Nah, kemudian lanjut ke secara istilah. Sebenarnya pengertian orientalis ini sebenarnya apa sih? Nah, jadi secara istilah itu orientalis ini artinya orang-orang yang mengkaji tentang dunia timur, atau bisa juga dikatakan orang-orang yang datang dari barat, orang-orang dari barat yang datang ke dunia timur untuk mengkaji tentang segala sesuatu yang ada di dunia timur itu. Yang mana dunia timur ini di dalam perkembangannya itu mengalami penyempitan sehingga menjadi dunia Islam. Nah, kemudian apa saja sih aspek kajian dari para orientalis ini? Nah, aspek kajian dari para orientalis ini ada 7. Yang pertama itu mereka memulai kajiannya itu dengan aspek keagamaan, kemudian lanjut dengan aspek bahasa, kemudian lanjut ke aspek politik, kemudian lanjut ke aspek sejarah, kemudian aspek adat istiadat, aspek ekonomi, dan yang terakhir adalah aspek keilmuan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua. Nah, untuk pertanyaan kedua ini, pertanyaannya itu adalah jelaskan apa sebenarnya tujuan dari orientalis itu untuk mengkaji Islam. Nah, untuk hal ini kita semua pasti ketika ingin melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan tertentu yang ingin kita capai. Begitu juga dengan para orientalis ini, mereka melakukan sebuah kajian ke dunia Islam, mereka mengkaji dunia Islam atau dunia timur itu pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ingin mereka capai. Adapun secara garis besarnya untuk tujuan orientalis itu mengkaji Islam dapat secara garis besarnya itu ada 3. Yang pertama adalah untuk kepentingan penjajahan mereka. Nah, untuk kepentingan penjajahan mereka dapat kita lihat dari keseriusan mereka dalam melakukan penelitian tentang dunia timur. Salah satu contohnya bisa kita lihat dari seorang tokoh orientalis juga yang bernama Snock Hokraine, yang mana dia datang ke dunia timur untuk mengkaji, dia datang ke dunia Islam, ke daerah Islam ini untuk mengkaji tentang segala sesuatu yang berada di daerah Islam, sampai dia bertempat di Mekah, yang mana Mekah ini kan merupakan pusat pemerintahan umat Islam. Nah, jadi adapun tujuan dari Snock Hokraine ini datang ke daerah Islam ini bukan serta-merta dari hati nuraninya ia ingin mempelajari tentang Islam, bukan, tetapi tujuannya itu adalah untuk dia datang ke daerah Islam ini atas perintah dari atasannya, yaitu pemerintahan Belanda. Dia datang ke sini dengan tujuan untuk melemahkan perlawanan umat muslim ketika nantinya melawan penjajah Belanda, dan juga untuk mengobrak-ngabrik pertahanan umat muslim, karena dengan adanya dia mempelajari dulu tentang dunia Islam sehingga dia tahu
beberapa sisi tentang Islam ini, sehingga ketika nanti ada perlawanan di antara umat muslim dengan penjajah yaitu Belanda, dia bisa menggunakan taktiknya yang sering kita kenal dengan taktik atau strategi belah bambu. Kemudian untuk tujuan yang kedua adalah untuk kepentingan agama mereka. Hal ini bisa kita lihat dari fakta yang menyatakan bahwasanya semua penjajah yang menjajah dunia Islam ini itu latar belakang agamanya itu adalah agama Kristen. Mereka itu berambisi apabila nanti mereka menjajah suatu tempat atau mereka menjajah dunia Islam ini nanti, mereka akan mengkristenkan semua penduduk-penduduk yang mereka jajah, sehingga pengikut agama mereka itu makin banyak dan makin bertambah. Kemudian untuk tujuan yang ketiga, merupakan tujuan terakhir dari orientalis itu adalah untuk kepentingan keilmuan mereka. Hal ini juga dapat kita lihat dari kenyataan bahwasanya para orientalis itu memang berasal dari kaum-kaum intelektual dan sarjana-sarjana yang memang secara serius mengkaji tentang dunia Islam atau tentang ketimuran ini. Untuk mencapai tujuannya itu mereka tidak main-main, mereka mendirikan berbagai universitas di daerah Amerika. Misalnya banyak universitas yang mereka dirikan seperti yang ada di Asia Selatan, Asia Tenggara, kemudian Asia Tengah. Di situ mereka menjadikan universitas-universitas itu menjadi pusat kajian tentang ketimuran. Kemudian untuk mencapai hal tersebut, mereka juga menyebarkan isu-isu negatif tentang daerah Islam. Misal seperti mereka mendiskreditkan bahwasanya untuk mereka mendiskreditkan citra negatif tentang umat Islam ini yang mereka sebarkan kepada pelajar-pelajar yang ada di sana, sehingga jika memang ada jika pelajar Islam ada di sana untuk mempelajari dunia timur ini, mereka akan terpengaruh secara tidak langsung. Mereka ingin merusak akidah dari para pelajar-pelajar yang ada di pusat-pusat kajian ketimuran seperti universitas-universitas yang telah kami sebutkan tadi, sehingga nanti akan muncul dilema di dalam hati para pelajar-pelajar yang melakukan studi di daerah Asia tadi, untuk apakah agama yang mereka peluk itu sudah benar, atau sehingga menimbulkan mereka itu tidak percaya terhadap agama yang mereka peluk, yaitu agama Islam itu sendiri. Soal yang nomor 3 adalah jelaskan argumentasi para ulama tentang kehujahan hadis itu sebagai sumber hukum Islam berdasarkan 4 argumentasi, mulai dari argumentasi menurut Al-Quran, kemudian argumentasi menurut hadis, kemudian argumentasi menurut ijma ulama, dan argumentasi teologi situasional. Yang pertama itu adalah kehujahan hadis berdasarkan argumentasi Al-Quran. Nah, sebenarnya untuk kehujahan hadis ini sebagai sumber hukum Islam sudah tidak perlu kita pertanyakan lagi, karena memang hadis ini adalah salah satu penyempurna daripada hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kehujahan hadis tersebut. Dan untuk di dalam Al-Quran itu juga Allah banyak sekali disebutkan tentang peran Nabi Muhammad SAW. Dengan peran Nabi Muhammad itu merupakan peran yang sangat penting untuk kepentingan agama kita, terutama yaitu agama Islam. Nah, jadi untuk peran tersebut tidak dapat digantikan oleh sembarangan orang, karena memang secara langsung Nabi Muhammad inilah yang mengetahui segala sesuatu yang isi Al-Quran itu. Dia mengetahui makna-makna dari Al-Quran itu, dan apa tujuan diturunkannya ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu hanyalah Nabi Muhammad SAW yang mengetahuinya. Sehingga ketika hanyalah Nabi Muhammad SAW yang mengetahui maksud dari ayat-ayat Al-Quran, karena memang ayat Al-Quran ini merupakan salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu peran Nabi Muhammad itu tidak bisa digantikan secara sembarangan, karena memang Nabi Muhammad lah yang paling berperan di dalam kepentingan keagamaan kita, yaitu agama Islam. Dan untuk kehujahan hadis, menurut kehujahan hadis sebagai sumber hukum Islam menurut Al-Quran ini, argumentasi Al-Quran ini adalah bisa kita lihat dari surah An-Nahl, yang mana di dalam surat itu dijelaskan bahwasanya Allah itu menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad itu menjelaskan Al-Quran itu kepada manusia, agar manusia dapat memikirkannya. Nah, dengan cara apa Nabi Muhammad menjelaskan isi kandungan di dalam Al-Quran ini, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran ini kepada umatnya? Yaitu dengan cara mengeluarkan hadis-hadis beliau, baik hadis itu berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, takrir beliau, atau ketetapan dan sifat-sifat beliau. Nah, sehingga bisa kita ambil contohnya, misalnya seperti ayat yang ada di dalam Al-Quran, ayat surah Al-Baqarah ayat 83 yang bunyinya itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Jadi ini kan hanya secara umum dikatakan di dalam Al-Quran. Memang di dalam Al-Quran itu
mencangkup segala sumber kehidupan kita, segala sesuatu tentang kehidupan kita itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Tetapi hadis ini pun sangat berperan penting di dalam hal tersebut, karena yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu sifatnya umum, sifatnya global. Contohnya seperti ini tadi tentang hukum melaksanakan sholat. Di sana hanya dikatakan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Tapi untuk tata cara pelaksanaan sholat itu tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Oleh karena itulah hadis mengambil peran di sini. Hadislah yang menjadi penjelas dari hukum-hukum yang bersifat global yang ada di dalam Al-Quran. Seperti contoh surat yang kami bacakan tadi tentang dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Dan itu untuk tata cara pelaksanaan sholatnya dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli. Di situ Nabi Muhammad mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nah, itu kan merupakan gambaran dari tata cara sholat. Bagaimana kita sholat, yaitu kita mengikuti bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW untuk sholat. Nah, itulah salah satu bukti bahwa hadis ini memang merupakan sumber hukum yang sangat penting di dalam kehidupan kita setelah Al-Quran. Kemudian untuk yang kedua adalah argumentasi berdasarkan hadis. Untuk kehujahan hadis ini dapat kita ketahui juga dengan argumentasi yang berdasarkan hadis yang memang mengharuskan, di antara hadis-hadis tersebut terdapat pesan tentang keharusan menjadikan hadis itu sebagai sumber hukum kedua atau sumber hukum di dalam kehidupan kita umat Islam, seperti agar manusia tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Seperti dikatakan di dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Hakim Naisaburi, yang di sana Nabi Muhammad pernah mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada perkara tersebut, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apakah perkara itu? Perkara itu yang pertama adalah kitab Allah, yakni Al-Quran, kemudian perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan Nabi, yaitu hadis Nabi. Nah, itu sudah menjadi ayat hadis yang sangat jelas yang menekankan tentang kehujahan hadis itu sebagai sumber hukum. Karena di sana tadi dikatakan kita tidak akan tersesat selama-lamanya apabila kita berpegang teguh kepada dua perkara yang disebutkan di situ tadi, yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Kemudian untuk argumentasi yang ketiga adalah argumentasi ijma' para ulama. Nah, untuk menurut ijma' para ulama atau para sahabat, mereka tentang kehujahan hadis ini, bagi mereka mengamalkan hadis Rasulullah itu adalah suatu hal yang wajib. Tidak seorang pun yang berani menentang tentang kewajiban untuk mengikuti perintah-perintah Rasulullah. Untuk tidak seorang pun ada yang membantah untuk kewajiban mengikuti perintah-perintah Rasulullah. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah argumentasi berdasarkan teologis rasional. Nah, untuk melihat kehujahan hadis ini berdasarkan, bisa kita lihat juga dengan argumentasi teologis rasional sekaligus, yaitu seperti yang dikatakan oleh Muhammad Ajjad Al-Khatib yang mengatakan bahwa apabila seseorang itu benar-benar mengaku beriman kepada Rasulullah SAW, maka dia harus menerima atau dia harus meyakini segala sesuatu yang datangnya itu dari Rasulullah, baik itu perkataan beliau, perbuatan beliau, segala sesuatu yang datang dari Rasulullah itu harus mereka yakini, karena memang karena bagi orang beriman itu konsekuensi logisnya adalah itu, menurut Muhammad Ajjad Al-Khatib tadi. Mereka mengaku beriman, maka mereka harus meyakini apapun yang datang dari Rasulullah. Contohnya seperti hadis Rasulullah tadi. Kemudian untuk soal yang keempat adalah jelaskan 3 aspek yang dikritisi oleh orientalis mengenai keaslian sebuah hadis. Nah, jadi untuk aspek-aspeknya itu terdiri dari 3. Yang pertama itu aspek pribadi Nabi Muhammad, yang mana argumen pertama yang membuat para orientalis itu tidak mempercayai atau meragukan keaslian sebuah hadis itu adalah karena memang pendapat mereka hadis itu adalah buatan manusia dan bukan sebuah wahyu. Mereka menganggap hadis itu hanya sebatas buatan manusia, bukan wahyu. Yang menurut orientalis di sana pribadi Nabi Muhammad itu perlu dipertanyakan, karena menurut mereka status Nabi Muhammad itu mereka bagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebagai seorang nabi, kemudian yang kedua sebagai seorang kepala negara, dan yang ketiga itu sebagai pribadi biasa. Sehingga mereka selalu mempertanyakan tentang keaslian hadis itu, tentang keaslian atau keautentisitasan sebuah hadis. Kemudian untuk aspek yang kedua adalah aspek sanad. Nah, orientalis ini berkesimpulan bahwa semua hadis itu sifatnya itu fiktif, antara yang asli dan yang palsu itu tidak dapat dibedakan, sehingga mereka sangat meragukan keaslian sebuah hadis itu. Kemudian mereka juga berpendapat bahwa sanad yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu jauh lebih
diragukan daripada sanad yang disampaikan kepada sahabat. Ini terjadi karena memang mereka sudah meragukan kepribadian Nabi Muhammad itu. Kemudian yang ketiga adalah aspek matan. Nah, menurut orientalis pada umumnya dapat dikatakan bahwa kritik matan itu merupakan satu-satunya metode yang bisa dipraktikkan para ahli hadis untuk menyaring apakah sebuah hadis itu sahih atau tidak. Dan yang membuat mereka tidak yakin itu adalah menurut mereka kenapa matan itu tidak pernah dipertanyakan, kecuali memang matan itu secara sahihnya itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu pun baru dipertanyakan apabila memang sudah secara terang-terangan matan itu bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian untuk soal yang kelima adalah jelaskan pengertian hadis menurut ulama dan juga pengertian hadis menurut Ignaz Goldziher. Nah, jadi untuk pengertian hadis ini menurut para ulama, hadis itu secara bahasa berarti baru atau al-jadidu minal asya, artinya sesuatu yang baru. Kemudian secara istilah menurut para ulama ini hadis ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah atau yang berasal dari Rasulullah, baik berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, ketetapan atau takrir beliau dan sifat-sifat beliau. Nah, kemudian salah seorang ahli juga memberikan pendapatnya tentang pengertian hadis menurut pendapat para ulama, yaitu Muhammad menurut Hajjaj Al-Khatib, yang beliau mengatakan bahwa menurut pendapat ulama hadis ini adalah segala sesuatu yang datangnya dari Rasulullah, baik sebelum Rasulullah itu diangkat menjadi seorang rasul maupun sesudah beliau diangkat menjadi seorang rasul. Tetapi memang pada umumnya kita banyak yang meyakini bahwa memang hadis ini adalah segala sesuatu yang datangnya itu dari Rasulullah, tapi itu pun setelah beliau itu menjadi rasul. Kemudian untuk pendapat Ignaz Goldziher tentang hadis. Nah, menurut pendapat Ignaz Goldziher dengan hadis tentang hadis ini, menurut beliau hadis itu adalah satu disiplin ilmu yang sifatnya itu teoritis. Menurut Ignaz Goldziher ini, hadis ini hanyalah sebuah legenda, sebuah komunikasi pada masa lampau, sebuah cerita, bahkan dia mengatakan hadis itu hanyalah sebuah dongeng. Padahal kita tahu sendiri bahwa hadis ini memang benar-benar datangnya itu dari Rasulullah, yang memang di dalam hadis itu menjelaskan berbagai macam hukum tentang kehidupan kita. Bukan sebuah dongeng ataupun sebuah legenda, tapi memang itu merupakan sumber hukum yang kita pakai selama ini, sumber hukum yang dipakai oleh umat Islam selama ini, sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Jelas sekali bahwa pendapat antara Ignaz Goldziher dengan pendapat ulama ini sangatlah bertolak belakang. Karena menurut pendapat ulama Islam, hadis itu memang datangnya itu langsung dari Rasulullah sebagai salah satu penerang atau untuk penunjuk jalan pedoman kita di dalam menjalani kehidupan. Tapi lain dengan yang dikatakan oleh Ignaz Goldziher, dia hanya menganggap hadis itu sebagai sebuah komunikasi di masa lampau atau hanya sebuah cerita, bahkan hanya sebuah Ignaz Goldziher ini menganggap hadis itu hanya sebuah dongeng. Kemudian untuk soal yang keenam, yaitu jelaskan dengan ringkas kritikan Muhammad Mustafa Azami terhadap pendapat Goldziher tentang pengertian hadis. Nah, jadi untuk Muhammad Mustafa Azami ini tidak setuju dengan pendapat Ignaz Goldziher tentang pengertian hadis, yang beliau mengatakan hadis ini hanyalah segala sesuatu yang sifatnya itu seperti dongeng atau cerita. Nah, Muhammad Azami ini mengkritik pendapat dari Ignaz Goldziher yang mengklaim bahwasanya hadis itu atau sunnah itu adalah istilah paganisme atau mustalah watsani yang kemudian diadopsi oleh umat Islam. Menurut Azami, penggunaan kata sunnah atau kata hadis di dalam syair-syair jahiliyah atau juga di dalam Al-Quran itu selalunya merujuk makna bahasanya itu merujuk kepada pengertiannya itu adalah jalan, perjalanan atau sebuah perjalanan hidup atau juga syariat. Menurut Muhammad Mustafa Azami, itulah makna hakiki daripada sunnah atau hadis tadi. Dan Muhammad Mustafa Azami juga mengatakan kalau hanya karena satu istilah di dalam syair-syair jahiliyah Arab itu mengatakan bahwa statusnya itu sebagai paganisme, maka seharusnya seluruh kosakata bahasa Arab itu juga disebut paganisme. Hal inilah yang membuat Muhammad Mustafa Azami mengatakan bahwasanya pendapat Ignaz Goldziher tentang pengertian hadis itu tidak rasional. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 7. Yang pertanyaannya itu, jelaskan pengertian sanad dan matan menurut para ulama hadis, dan juga jelaskan bagaimana cara ulama hadis ini menilai kesahihan dari sebuah matan atau sanad hadis. Nah, jadi secara bahasa matan ini berasal dari kata sanada yasnudu sunudan, yang artinya itu
sesuatu yang menonjol dari tanah atau tanah tinggi, sesuatu yang menonjol dari tanah atau tanah yang tinggi. Kemudian secara istilahnya sanad ini artinya adalah jalan yang mengantarkan kita sampai kepada matan atau jalan menuju matan, yaitu mata rantai periwayat hadis mulai dari mukharijnya sampai kepada sahib al-matan, yaitu Rasulullah SAW. Atau pengertian sanad ini juga dikemukakan oleh salah seorang ahli, yaitu Mahmud Al-Tahan. Menurut beliau, sanad ini adalah silsilatul rijalul musilatul matni, yang artinya rangkaian mata rantai para perawi yang menghubungkan kepada matan sanad, kepada matan hadis. Nah, kemudian untuk pengertian matan menurut para ulama, matan itu secara bahasa berarti punggung jalan atau muka jalan. Kemudian secara istilahnya, matan ini adalah materi berita, yakni lafal atau teks hadis yang berupa perkataan Rasulullah, perbuatan, ketetapan atau takrir, dan sifat-sifat beliau baik yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, kepada tabi'in ataupun kepada tabi'in. Itulah yang disebut dengan matan, yang memang di dalam hadis itu letak matan itu berada di penghujung sanad. Kemudian bagaimana cara ulama hadis itu menilai bahwa hadis itu sifatnya bahwa hadis itu sahih atau tidaknya sebuah hadis. Nah, jadi untuk hal ini kan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh hadis yang dikatakan hadis sahih, kemudian hadis hasan, hadis dhaif, dan lain-lain. Nah, jadi untuk menentukan kesahihan sebuah hadis itu, maka para ulama itu harus mengetahui kriteria dari hadis sahih itu seperti apa, sehingga apabila nanti hadis yang mereka lihat itu memiliki kriteria yang disebutkan di dalam hadis sahih, maka sahihlah hadis tersebut. Adapun kriteria hadis sahih itu ada 5. Yang pertama itu sanadnya bersambung. Artinya para perawi yang menyampaikan hadis itu memang benar-benar mendengarkan hadis itu secara langsung dari periwayat yang di atasnya yang menyampaikan hadis tersebut, dan kemudian juga mereka menyampaikan kepada periwayat yang ada di bawahnya, dan begitu seterusnya, sehingga sanadnya itu bersambung, tidak terputus di salah satu periwayat. Dan juga yang kedua adalah perawi dari hadis itu haruslah seorang yang adil. Nah, jadi adil di sini bukan berarti adil dari segi hukum, tetapi adil yang dimaksud di dalam karakteristik dari hadis sahih ini adalah seseorang perawi yang berasal dari seorang muslim yang memang dia sudah balik dan berakal sehat, dan dia juga selalu memelihara dirinya itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berani mendekati yang namanya maksiat ataupun hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk karakteristik yang ketiga, yaitu perawinya itu harus dobit. Apa yang dimaksud dengan dobit di sini? Dobit ini artinya seorang perawi yang memiliki hafalan yang kuat, atau hafalan mereka itu hafalan yang sangat kuat, sehingga ketika kapanpun mereka ingin menyampaikan sebuah hadis, mereka bisa menyampaikan dengan hafalan yang mereka hafal itu, dan mereka juga bisa misalkan mereka mendengar suatu hadis, mereka bisa langsung menghafalnya, dan hafalan itu akan bertahan lama, sehingga ketika mereka menyampaikan hadis lagi kepada orang lain, kepada periwayat lain, hadis yang mereka sampaikan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh perawi sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah tidak ada syadz. Syadz di sini artinya keraguan, bahwa di dalam hadis sahih itu tidak ada yang namanya keraguan, baik dari segi matan maupun dari segi sanadnya, dan juga dan juga hadisnya itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang telah dahulu yang memang sudah diketahui tentang ketinggian kualitas kesahihannya. Kemudian yang kelima adalah tidak ada ilat. Ilat ini artinya cacat, bahwa untuk sebuah hadis itu dapat dikatakan hadis sahih adalah apabila di dalam hadis itu tidak terdapat cacat baik di dalam sanad maupun matan hadis. Yang selanjutnya ini soal nomor 8, yang pertanyaannya itu jelaskan dengan ringkas bagaimana para tokoh-tokoh orientalis ini memandang sanad dan matan hadis, mulai dari Joseph Scott, kemudian Jane Ball, kemudian Harold Motzki, dan yang terakhir adalah Nabi Abbott. Nah, jadi para tokoh-tokoh orientalis ini memandang sanad dan matan hadis itu sebenarnya pandangan mereka itu sama, hanya saja disampaikan dengan gaya bahasa yang berbeda. Menurut keempat tokoh orientalis ini, mereka mengatakan bahwasanya hadis ini adalah sesuatu yang palsu, karena hadis ini merupakan rekayasa umat Islam baik pada abad pertama, kedua, dan ketiga Hijriah. Itu adalah pendapat menurut mereka tentang sanad dan matan hadis. Padahal kita tahu sendiri bahwasanya hadis ini bukan sebuah rekayasa yang dibuat oleh umat manusia, tetapi memang hadis ini sumbernya itu langsung datangnya dari Rasulullah, bukan dari umat Islam yang berada pada abad pertama atau pertama, kedua maupun ketiga Hijriah, tapi memang secara langsung itu berasal dari Rasulullah. Seperti yang kita ketahui bahwa pengertian hadis itu pun
pun sudah menjelaskan bahwa hadis ini adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan dan sifat-sifat dari Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjut ke nomor 9, yaitu jelaskan secara ringkas bantahan dari Muhammad Mustafa Azami terhadap pendapat para tokoh orientalis yang mengatakan bahwa sanad dan matan hadis itu hanyalah rekayasa yang dibuat oleh umat Islam pada abad pertama, kedua, dan ketiga Hijriah. Adapun bantahan-bantahan yang dikatakan oleh Muhammad Mustafa Azami terhadap pendapat dari orientalis itu, yang pertama, menurut Muhammad Mustafa Azami, kenyataan sejarah membuktikan bahwasanya permulaan sanad itu adalah memang pada masa Rasulullah SAW. Yang hal itu seperti anjurannya kepada para kepada para sahabat beliau yang menghadiri majelis. Beliau mengatakan bahwa sampaikanlah hadis tersebut kepada orang-orang yang tidak menghadiri majelis tersebut. Kemudian untuk bantahan yang kedua, menurut Muhammad Mustafa Azami, mayoritas pemalsuan hadis itu terjadi pada tahun ke-40 Hijriah. Memang hal itu dipicu oleh persoalan politik, karena di antara umat Islam pada saat itu ada yang mengalami lemah iman atau mengalami krisis keimanan, sehingga membuat sebuah hadis itu hanya untuk kepentingan faksi politik mereka. Kemudian bantahan yang ketiga, objek penelitian orientalis di bidang sanad dan matan hadis itu tidak dapat diterima karena yang mereka teliti ketika itu hanyalah kitab-kitab fikih dan sirah, bukan kitab-kitab hadis. Kemudian bantahan yang keempat, teori projecting back yang dijadikan dasar argumentasi beserta contoh-contoh hadisnya itu dijadikan sampel karena menjadi gugur dan banyaknya jalur periwayatan sanad dan matan hadis suatu hadis. Kemudian bantahan yang kelima, tidak pernah terjadi perkembangan dan perbaikan terhadap sanad, seperti membuat marfu hadis yang mauquf, kemudian menjadikan hadis yang muttasil itu menjadi hadis yang mursal, itu tidak pernah terjadi. Dengan demikian pula tentang tuduhan bahwa sanad itu hanyalah dipakai untuk menguatkan suatu pendapat ataupun suatu mazhab yang mana hal itu merupakan tuduhan yang tidak mempunyai bukti sejarah dan dengan melawan realitas sejarah. Kemudian bantahan yang terakhir yaitu penelitian dan kritik ulama hadis atas sanad dan matan hadis dengan segala upaya mereka lakukan, dengan sepenuh kemampuan mereka lakukan di atas dasar keikhlasan dari hati nurani mereka, bukan atas dasar tendensi ke duniawi, bukan karena nafsu duniawi, tapi memang keikhlasan dari hati mereka masing-masing. Kemudian untuk soal yang terakhir, yakni soal nomor 10, soalnya adalah jelaskan dengan ringkas apa akibat dari apabila umat Islam atau umat Muslim itu terpengaruh oleh pendapat orientalis yang mengatakan bahwasanya hadis itu hanyalah rekayasa generasi umat Islam baik pada periode pertama, kedua maupun ketiga Hijriah, atau umat Islam pada generasi awal. Nah, jadi ada beberapa akibat yang ditimbulkan apabila umat Muslim itu terpengaruh dengan pendapat-pendapat orientalis. Yang pertama, hadis Nabi itu sudah tidak diakui lagi kebenarannya karena mereka menganggap hadis itu hanyalah sesuatu yang sifatnya itu palsu. Kemudian yang kedua, teori-teori hadis itu tidak dapat lagi dipakai dalam menyeleksi keabsahan suatu hadis. Kemudian yang ketiga, orang-orang Muslim bisa jadi menuduh para ulama itu sebagai pendusta karena mereka itu sengaja membuat sanad untuk pernyataan-pernyataan yang kemudian disandarkan kepada Rasulullah. Kemudian yang keempat, kitab-kitab seperti kitab Kutubus Sittah yang diriwayatkan oleh seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunnah Abu Daud, kemudian Sunnah Ibnu Majah, Sunnah Tirmidzi dan lain sebagainya itu sudah tidak diakui lagi kebenarannya, sudah tidak berguna dan tidak bernilai lagi karena menurut mereka hanya mengandung hadis-hadis yang palsu. Kemudian yang terakhir yaitu semua data tentang para periwayat hadis itu kan sudah terekam di dalam satu kitab yaitu Ar-Rijal Al-Hadis. Seperti di dalam kitab Tahdhib Al-Kamal karya Al-Mizzi, kemudian kitab Tahdhib Al-Tahdhib dan lain-lain itu sudah tidak diakui lagi kebenarannya karena itu tadi mereka berpedoman bahwa hadis itu hanyalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia, terutama umat Islam di generasi awal, bukan sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW.
Baik teman-teman sekalian, akhwat wa ikhwan fillah sekalian, alhamdulillah kami sudah selesai menjabarkan beberapa pertanyaan dan kemudian kami memaparkan jawaban di dalam ujian tengah semester di mata kuliah Hadis dan Orientalis pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video kami, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada dosen pengampu kami yakni Ibu Dwi Sukmani Syashka MIS atas pengarahan dan bimbingannya selama ini di dalam berjalannya proses perkuliahan kita di mata kuliah Hadis dan Orientalis. Semoga apa yang Ibu sampaikan, semoga apa yang Ibu sampaikan kepada kami, pesan-pesan dan amanah-amanah yang Ibu sampaikan kepada kami, dan ilmu yang Ibu sampaikan kepada kami menjadi ilmu yang berguna dunia akhirat, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami yakin mulai dari awal kami mempresentasikan video ini tadi terdapat banyak kesalahan, baik dari segi tuturan kata ataupun dari segi ketidaklancaran kami di dalam mengucapkan kata-kata istilah. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua teman-teman yang menyaksikan video ini, terutama kepada dosen pengampu kami yakni Ibu Dwi Sukmani Syashka. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya selalu dari kehilafan kami sendiri. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.